Hai Sobat Era Baru, jumpa lagi dengan kami. Semoga kalian sehat selalu. Dalam episode ini, Era Baru akan mengangkat topik tentang cerita kehidupan. Orang tua dengan susah payah merawat dan membesarkan anak-anaknya, melindungi mereka dari terpaan angin dan hujan. Namun, betapa sedih dan pilunya ketika anak-anak sudah besar, mereka semakin menjauh dari sisinya. Mungkin cerita tentang dialog seorang bocah dengan pohon ini dapat memberikan hikmah dalam perjalanan hidup kita. Alkisah pada dahulu kala, ada sebatang pohon yang tinggi dan besar. Ada seorang bocah laki-laki yang setiap hari selalu naik ke atas pohon itu untuk memetik buah, kemudian tidur di bawah naungan pohon yang rindang. Sang bocah sangat menyukai pohon itu, begitu juga dengan pohon yang senang bermain dengannya. Singkat cerita, sang bocah pun sudah tumbuh besar dan setiap hari tidak lagi bermain-main dengan pohon. Suatu hari bocah itu ke bawah pohon itu, raut wajahnya tampak terlihat sedih. Ketika pohon mengajaknya bermain, anak itu berkata, "Tidak, aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak bisa lagi bermain denganmu. Aku ingin mainan, tapi tidak punya uang untuk membelinya." Mendengar itu, pohon lalu berkata, "Sayang sekali, aku juga tidak punya uang. Tapi, kamu bisa mengambil semua buahku ini dan menjualnya. Bukankah dengan begitu, kamu bisa punya uang?" Anak itu begitu gembira ketika mendengarnya. Kemudian dia pun memetik semua buah itu, lalu pergi dengan gembira. Belakangan, anak itu sudah lama tidak datang lagi. Pohon itu tampak begitu sedih. Suatu hari, anak itu akhirnya datang, dan sang pohon sangat gembira dan mengajaknya bermain. Anak itu berkata, "Tidak, aku tidak ada waktu. Aku harus kerja untuk keluarga. Kami perlu rumah. Apa kamu bisa bantu?" "Aku tidak punya rumah," jawab sang pohon. "Tapi kamu bisa tebang semua dahan pohonku untuk membangun rumah." Kemudian, anak itu memotong semua dahan pohon dan dengan gembira meninggalkan pohon untuk membangun rumahnya. Melihat anak itu begitu gembira, pohon pun tampak senang. Sejak itu, anak itu tidak datang lagi. Sang pohon kembali dilanda kesepian dan kesedihan. Suatu hari di musim panas, anak itu kembali lagi dan pohon itu tampak senang. "Ayo nak, bermain lagi denganku." Tapi anak itu berkata, "Aku lagi sedih. Aku sangat lelah karena terus bekerja. Aku ingin berlibur. Aku ingin berlayar. Apakah kamu bisa memberi aku sebuah kapal?" Pohon berkata, "Ambillah batang pohonku untuk membuat kapal." Kemudian anak itu menebang batang pohon itu, lalu membuat sebuah kapal, kemudian pergi berlayar, dan untuk waktu yang lama, anak itu tidak kembali lagi. Sang pohon tampak sangat gembira, tapi bukan benar-benar gembira. Bertahun-tahun telah berlalu. Akhirnya anak itu kembali. Pohon berkata, "Maaf nak, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kamu. Buahku tidak ada lagi." Anak itu berkata, "Gigiku juga sudah tunggal. Aku sudah tidak bisa makan buah lagi." Lalu pohon berkata, "Aku tidak punya batang pohon lagi yang bisa kamu panjat." Anak itu berkata, "Aku sudah terlalu tua, tidak mampu memanjat lagi. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi, hanya tersisa tunggul tua yang sekarat," kata pohon dengan air mata berlinang. Anak itu berkata, "Sekian tahun telah berlalu, sekarang aku merasa lelah, tidak punya keinginan apa-apa lagi. Aku hanya ingin sebuah tempat untuk beristirahat." "Baiklah, akar pohon tua itu adalah tempat yang paling cocok untuk duduk dan istirahat. Ayo nak, duduk dan istirahatlah bersamaku." Anak itu pun duduk di akar pohon tua itu. Sang pohon tampak begitu gembira sambil meneteskan air mata.
Anak itu adalah kita, dan pohon itu adalah orang tua kita. Saat masih anak-anak, kita suka bermanja dengan ayah ibu kita. Setelah tumbuh dewasa, kita lalu meninggalkan mereka, dan hanya pada saat membutuhkan sesuatu atau menemui kesulitan, kita baru kembali ke sisi mereka. Bagaimanapun juga, orang tua kita akan selalu ada di sana selamanya, mencurahkan segalanya agar kita bahagia. Mungkin Anda berpikir bocah itu sangat kejam pada pohon itu, tapi Anda mungkin tidak sadar bahwa itu adalah gambaran kita kepada orang tua kita selama ini. Hidup memang begitu. Sebelum terlambat dan menyesal, diharap kepada teman-teman, hargailah waktu kebersamaan dengan orang tua kita. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.